Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar habis-habisan sebuah rahasia besar. Mesin pencetak uang bernilai miliaran dolar yang sebenarnya selalu ada di depan mata kita setiap kali kita nonton pertandingan olahraga. Kita akan mengupas tuntas gimana sih sebenarnya mekanisme bisnis di balik merchandise olahraga, khususnya jersey sepak bola. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana cara klub favorit Anda benar-benar meraup pundi-pundi uang dari sepotong baju. Pasti seru banget, jadi mari kita mulai. Oke, coba kita flashback sedikit ke tahun 2009. Waktu itu, Cristiano Ronaldo pindah ke Real Madrid dan langsung mecahin rekor transfer dunia. Nilainya sekitar 94 juta euro. Gila kan? Nah, nggak lama setelah itu, ada sekitar 1,2 juta jersey dengan nama Ronaldo ludes terjual di pasaran. Dari situ, muncul nih satu mitos yang paling sering kita dengar. Pasti Anda juga pernah mikir gini, wah jualan jersey doang udah cukup tuh buat nutupin biaya transfernya. Tapi pertanyaannya, apa benar uang dari dompet para fans ini yang ngebayarin kedatangan sang mega bintang? Nah inilah ilusi versus realita yang bakal kita bedah hari ini. Bagian pertama, ekonomi jersey, sebuah pergeseran sejarah. Nah, sebelum kita pusing ngomongin angka-angka yang fantastis tadi, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Buat paham dari mana sebenarnya uang itu ngalir, kita harus tahu dulu gimana ceritanya sebuah kaos olahraga biasa bisa berevolusi jadi aset bernilai triliunan rupiah. Mari kita lihat gimana evolusi panjangnya. Kalau kita tarik mundur ke tahun 1800-an, seragam bola tuh ya cuma kemeja katun polos yang tebel banget. Nggak ada unsur komersialnya sama sekali. Terus kita lompat ke tahun 1973. Ini momen bersejarah nih, waktu klub Jerman Eintracht Braunschweig nekat masang logo Jägermeister di dada pemain mereka. Ini adalah kesepakatan sponsor jersey resmi pertama di dunia. Masuk ke era 80-an sampai 2000-an, logo produsen kayak Nike dan Adidas mulai kuasain pasar. Klub-klub juga mulai rutin rilis desain baru tiap musim buat dapat pemasukan terus-terusan. Dan sekarang, wah, jersey udah bukan cuma sekedar baju buat keringetan di lapangan, ini udah jadi ikon fashion gaya hidup global. Lihat aja kolaborasi fenomenal kayak PSG dengan Jordan. Itu bukti nyata kalau jersey sekarang juga ngincer para pecinta fashion, bukan cuma fans fanatik di tribun stadion. Visualisasi kurvan yang satu ini dengan sangat cemerlang nunjukin prinsip mikroekonomi di balik yang namanya loyalitas fans. Ada satu konsep yang kita sebut elastisitas harga. Gini, simpelnya. Buat penonton biasa, harga jersey asli yang mahal banget mungkin bakal bikin mereka mikir dua kali dan akhirnya beralih beli yang bajakan. Tapi, buat fans garis keras, permintaan mereka itu sangat inelastis. Artinya, mau semahal apapun harga jersey resmi itu, bahkan sampai tembus 120 euro lebih, mereka bakal tetap beli. Kenapa? Karena ini soal identitas. Mereka butuh ngerasa punya kedekatan emosional dengan klub pujaan mereka. Jadi, kalau ada jutaan orang yang sebegitu loyalnya ngerogoh kocek sampai ratusan euro buat beli jersey resmi, wajar dong kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi, apakah benar tumpukan uang dari jualan baju ini yang ngebayarin biaya transfer gila-gilaan pemain kayak Neymar, Messi, atau Mbappe? Nah, siap-siap ya, karena kita bakal langsung matain salah satu mitos yang paling dipercaya sama banyak orang di dunia sepak bola. Masuk ke bagian kedua, realitasnya, lisensi dan mitos besar penjualan jersey. Sekarang mari kita geser sedikit sudut pandang kita, dari tribun penonton yang penuh euforia, masuk ke ruang rapat di mana uang yang sebenarnya lagi dihitung. Coba perhatiin angka ini, 7,5–15%. Mengejutkan banget kan? Percaya atau enggak, persentase kecil inilah komisi rata-rata yang benar-benar masuk ke kantong klub-klub raksasa dari setiap jersey yang terjual. Jadi gini, waktu Anda dengan bangganya beli jersey seharga 100 euro, klub kesayangan Anda tuh paling cuma dapat sekitar 7–15 euro doang. Sisanya kemana? Ya nggak ke klub. Jadi, uang dari jualan jersey Anda itu sama sekali nggak cukup buat ngebeli satu kaki pun dari seorang superstar. Tapi tentu aja di industri kayak gini selalu ada pengecualian langka. Contohnya Liverpool. Mari kita coba hitung-hitungan sedikit. Liverpool ini punya kesepakatan yang cukup unik sama Nike. Mereka rela nerima bayaran tetap yang relatif lebih kecil, yaitu 30 juta pounds per tahun. Tapi sebagai gantinya, mereka berhasil negosiasi angka komisi penjualan yang tinggi banget, yaitu 20%. Lumayan gede kan? Tapi coba kita hitung pakai logika. Kalau Liverpool berhasil jual 1 juta jersey dengan harga 80 pounds per potongnya, 20% dari total penjualan itu ngasih keuntungan ke klub sebesar 16 juta pounds. Angka yang bagus sih, tapi bagian terbesar dari total 80 juta pounds itu tetap aja ngalir ke tempat lain. Nah, poin krusialnya ada di sini. Produksi jersey itu pada dasarnya beroperasi pakai sistem yang namanya model lisensi. Kalau kita lihat perbandingannya, di sisi klub, mereka itu sama sekali nggak ikut campur soal urusan kotor produksi. Mereka terima beres. Mereka cuma nerima uang muka yang nilainya fantastis, plus komisi kecil tadi. Nah, di sisi produsen atau merek olahraganya, mereka lah yang nanggung semua resiko finansial. Mereka yang bayar uang muka miliaran ke klub, mereka yang repot mikirin desain, menjahit, distribusi, sampai mikirin cara jualannya.
Karena mereka yang nanggung risiko paling gede, ya masuk akal dong kalau mereka berhak ngambil porsi keuntungan paling besar. Biar kebayang, Adidas itu rela bayar Manchester United 750 juta pounds buat kontrak 10 tahun. Kenapa? Karena Adidas sudah ngitung, mereka bisa dapat proyeksi penjualan jersey sampai 1,5 miliar pounds. Uang raksasa itu baliknya ke Adidas, teman-teman, bukan ke klub. Lanjut ke bagian ketiga, mesin pencetak uang sesungguhnya, anatomis sebuah kesepakatan sponsor. Terus kalau komisi jualan baju itu ternyata kecil, dari mana dong klub dapat uang triliunan buat beli pemain? Nah, rahasianya ada di nilai kontrak sponsornya itu sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng isi dari sebuah kesepakatan sponsor. Mari kita lihat pengertian resminya menurut Kode Internasional Kamar Dagang atau ICC. Agak panjang emang bahasanya, tapi intinya gini. Sponsorship itu didefinisikan sebagai perjanjian komersial di mana ada pihak yang ngasih dana semata-mata buat ngebangun sebuah asosiasi atau hubungan dengan entitas olahraga. Sebagai gantinya, sponsor dapat hak untuk mempromosikan hubungan tersebut ke publik. Ini beda banget loh sama perjanjian lisensi produk yang murni ngomongin pabrik dan barang fisik. Sponsor ini ibaratnya jualan citra dan ngebangun persepsi. Ada satu istilah Latin yang sering dipakai sama para akademisi buat ngejelasin hal ini, yaitu pretium affectionis. Agak ribet ya nyebutnya, tapi gampangnya ini adalah alasan utama atau motif dasar dari kontrak tersebut. Kenapa coba sebuah perusahaan raksasa rela ngeluarin duit ratusan juta euro? Jawabannya, karena mereka mau nyerap nilai emosional, nama besar, dan ketenaran luar biasa dari klub olahraga itu. Terus, energi positif itu ditransfer deh ke citra merek mereka sendiri. Kasarnya, mereka ini lagi beli ikatan batin penggemar. Masuk ke bagian keempat, 6 elemen inti dari kontrak sponsor. Pertanyaannya sekarang, gimana cara hukum ngelindungin perpindahan nilai emosional yang harganya miliaran dolar ini? Mari kita lihat struktur legal yang ikat semuanya jadi satu. Yang paling menarik dari ekosistem diagram ini adalah, kita bisa lihat kalau kerjasama ini bukan cuma soal tanda tangan di atas kertas. Coba perhatiin, ada merek pihak sponsor dan properti olahraganya yang saling tumpang tindih ngebentuk kesepakatan komersial. Semua ini diikat sama identifikasi publik dan hak buat ngepromosiin identifikasi itu. Ujung-ujungnya, seluruh kerumitan ini mengerucut ke satu tujuan mutlak di bagian bawah, yaitu keuntungan bersama buat kedua belah pihak. Jadi ada merek sponsor, properti olahraga, hak mempromosikan, perjanjian komersial, asosiasi, dan keuntungan bersama. Memahami 6 pilar dasar ini bikin kita sadar apa bedanya donasi amal biasa sama bisnis korporat tingkat tinggi. Tapi tunggu. Ada satu pelindung tak kasat mata yang menyelimuti semua elemen ini, yaitu eksklusivitas. Perusahaan bayar mahal bukan cuma biar nama mereka dihubungkan sama klub Anda, tapi buat mastiin perlindungan secara hukum kalau pesaing bisnis mereka nggak bakal bisa ngelakuin hal yang sama. Eksklusivitas inilah perisai utamanya. Nah, setelah ngupas tuntas semua realitas ekonomi dan hukum ini, kita balik lagi ke Anda, sang penggemar. Nanti, pas Anda lagi di kasir, siap-siap mau bayar sepotong jersey seharga ratusan euro, saya mau Anda nanyain satu hal ini ke diri sendiri. Apakah Anda benar-benar lagi nyumbang uang secara langsung ke klub buat beli superstar baru? Atau sebenarnya Anda cuma lagi mainin satu peran kecil yang udah dihitung sama raksasa perusahaan, semata-mata buat menuhin kuota jualan dari sebuah perjanjian komersial? Ini adalah sudut pandang baru yang pasti bakal ngubah cara Anda ngelihat bisnis olahraga selamanya. Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan kita kali ini dan teruslah mempertanyakan dunia di sekitar Anda.